Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar matematika dengan cara yang berbeda dan lebih menarik. Kita akan membahas materi kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar dan segitiga yang ternyata dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada pola ukiran kayu, yang dapat dilihat pada judul yaitu Belajar Kesebangunan dan Kekongruenan melalui Seni Ukiran Kayu Khas Jawa Timur. Sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan nama saya Khurun Nurul Laili dari Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, untuk memahami konsep kesebangunan pada bangun datar dan segitiga. Yang kedua, untuk memahami konsep kekongruenan pada bangun datar dan segitiga. Dan yang ketiga yaitu untuk memperkenalkan seni ukiran kayu khas Jawa Timur. Sebelum memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa sih ukiran kayu itu. Ukiran kayu adalah seni mengolah dan menghias permukaan kayu dengan cara dipahat atau diukir sehingga membentuk pola, motif, atau relief tertentu yang memiliki nilai estetika dan makna budaya. Motif tersebut dapat berupa flora, fauna, dan bentuk geometris atau simbol budaya. Salah satu daerah penghasil karya seni ukiran kayu terbesar adalah Jawa Timur. Seni ukiran kayu di Jawa Timur banyak dijumpai di daerah Tulungagung, Blitar, dan Madura. Setiap daerah tersebut memiliki ciri khas berupa motif-motif geometris dan berpola simetris. Dalam matematika, konsep kesebangunan dan kekongruenan memiliki hubungan erat dengan pola dan bentuk pada ukiran kayu tersebut. Kesebangunan berkaitan dengan dua bangun yang memiliki bentuk sama tetapi ukuran berbeda. Sementara kekongruenan berhubungan dengan dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Pola-pola ukiran kayu seringkali menampilkan pengulangan motif yang sebangun maupun kongruen. Misalnya pada hiasan pintu, gebyok, atau perabotan tradisional. Melalui pengamatan dan analisis terhadap bentuk-bentuk ukiran, peserta didik dapat memahami bahwa konsep matematika tidak hanya bersifat abstrak tetapi juga nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang pertama yaitu tentang kesebangunan. Kesebangunan merupakan kondisi ketika dua bangun datar memiliki sudut-sudut yang sama besarnya. Selain sudut, panjang sisi sudutnya juga bersesuai dengan perbandingan yang sama. Itu artinya kesebangunan adalah kondisi ketika dua buah bangun memiliki sudut dan panjang sisi yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas kesebangunan pada bangun datar. Dua bangun dikatakan sebangun jika memiliki syarat berikut: sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Berikut adalah contoh gambar dua buah bangun yang sebangun. Dari gambar dua buah bangunan persegi panjang di atas, akan kita selidiki antara hubungan sisi-sisi dari dua bentuk bangunan persegi panjang tersebut sebangun apa tidaknya. Jika diperhatikan dua sisi dari masing-masing bangunan persegi panjang di atas, maka akan diperoleh AB per PH sama dengan 10/20 sama dengan 1/2 dan BC per HR sama dengan 6/12 sama dengan 1/2. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai, maka dua buah bangun tersebut sebangun.
Selanjutnya, kita akan membahas kesebangunan pada bangun segitiga. Dua buah segitiga dikatakan sebangun satu sama lain apabila sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua segitiga itu sama besar atau apabila sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga itu sebanding. Berikut contoh gambar dua buah segitiga yang sebangun. Dari gambar di atas diperoleh sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut D karena sudut kedua itu sehadap, sudut B sama dengan sudut E karena sudut kedua itu bersehadap juga, sudut C sama dengan sudut F karena kedua sudut yang lain sama. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar yaitu AB dibanding DE sama dengan 3 dibanding 4, AC dibanding DF sama dengan 3 dibanding 4, BC dibanding EF sama dengan 3 dibanding 4. Jadi kesimpulannya, segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun karena sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi yang bersesuaian juga sama besar. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang kekongruenan. Dalam geometri, kongruen adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Semua bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen, tapi semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun. Yang pertama, kita akan membahas kekongruenan pada bangun datar. Dua bangun yang kongruen pasti sebangun, tetapi dua bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Bangun-bangunan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dikatakan bangun-bangun yang kongruen. Pengertian kekongruenan tersebut berlaku juga untuk setiap bangun datar. Berikut adalah contoh gambar dua buah bangun yang dikatakan kongruen. Dari gambar di atas diperoleh AB sama dengan BE, DC sama dengan CF, dan AD sama dengan BC. Sudut DAB sama dengan sudut CBE, sudut ABC sama dengan sudut BEF, sudut BCD sama dengan sudut EFC, dan sudut ADC sama dengan sudut BCF. Sisi-sisi yang bersesuaian dari persegi panjang ABCD dan persegi panjang BEFC sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian dari persegi panjang ABCD dan persegi panjang BEFC sama besar. Jadi, bangun di atas bisa dikatakan bangun kongruen. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas kekongruenan pada segitiga. Dua bangun segitiga atau lebih dikatakan kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sudut-sudut yang bersesuaian besar. Berikut adalah contoh gambar dua buah bangun segitiga yang kongruen. Dari gambar contoh di atas diperoleh panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut sama besar, yaitu AB sama dengan HR sama dengan AD sama dengan RS, dan BC sama dengan PH sama dengan CD sama dengan SP. Sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut juga sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut R, sudut C sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut H, dan sudut D sama dengan sudut S. Oleh karena itu, segitiga ABCD dan segitiga PHRS kongruen. Dari uraian materi di atas dapat disimpulkan yaitu dua buah bangun yang dikatakan sebangun, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai.
Dua bangun yang kongruen pasti sebangun, tetapi bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Bangun-bangunan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dikatakan bangun-bangun yang kongruen. Pengertian kekongruenan tersebut berlaku juga untuk setiap bangun datar. Untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang telah dipelajari, silahkan kerjakan latihan soal berikut ya. Dan jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Baik, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan dan latihan soal yang sudah diberikan bisa membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah. Dan jangan lupa untuk terus berlatih supaya pemahaman kalian semakin kuat. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.